Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Kembali lagi kita bakal ngomongin transfer Manchester United. Ya, sebelum kita ngomongin tentang Lisandro Martinez dan juga Arsenal, kita ngomongin itu tentang Malaysia dan juga Frankie De Jong ya. Menurut gua ya kan Frankie De Jong sama Malaysia itu bakal deal di minggu ini ya. Mungkin dua-duanya ya, kalau kalau emang kompeten bisa dua-duanya, tapi ya minimal Malaysia lah, benar nggak? Itu harusnya minggu ini sih deal. Gue tetap bilang Malaysia itu perlu nggak perlu ya. Gue bilang sih Luke Shaw itu udah cukup banget. Nah, ya oke lah dia sering cedera ya kan, tapi dia dari segi defensif sama ofensif gue selalu bilang dia tuh paling balance ya. Defense bagus, offense bagus, speed juga nggak jelek. Cuma masalahnya dia sering cedera ya kan. Dan gue yakin dengan datangnya Malaysia pun bukan berarti dia langsung gantiin Luke Shaw. Feeling gue sih dia bakal jadi rotasi gitu loh ya, antara Teles sama Malaysia bakal fight untuk posisi kedua gitu dari Luke Shaw. Ya, penting, kompetisi itu penting. Ya, tapi gue sekali lagi loh, gue kalau disuruh milih nih fullback ya jelas-jelas kita lebih bagus seperti yang fullback kanan lah. Ya karena ya Dalot menurut gue nggak kurang solid. AWB ya juga nyatanya lagi kurang solid dan itu kemungkinan besar bakal di loan out kan. Jadi kanan itu sebenarnya lebih penting ya kalau kita ngomongin soal fullback ya untuk di apa di perkuat lah, benar nggak? Eh, tapi dilepas dari itu ya ini udah mau done deal. Kalau mau bisa dipilih-pilih lagi sih gue lebih milih tetap memperkuat apa namanya midfield gitu ya. Karena ya kita oke lah Frankie De Jong udah ya 95% deal gitu kan. Tapi kalau misalnya Frankie De Jong cedera gimana gitu loh. Ya ingat loh kita bakal padat jadwalnya karena kita ada World Cup di November sama Desember. Ya kalau ada World Cup di November sama Desember artinya ya setelah World Cup itu pasti bakal banyak yang numpuk gitu loh, benar nggak ya, jadwal-jadwal main bola gitu loh. Jadi rada bahaya sih jujur aja sih kita punya midfield. Balik lagi dengan McFred lagi jangan-jangan nih kalau misalnya Frankie De Jong cedera. Ya sekali lagi kita nggak tahu ya skemanya si siapa Ten Hag bakal gimana, dalam arti oh Donny van de Beek mau ditaruh di mana gitu kan, benar. Itu yang paling tanda tanya paling besar kan, apa tetap nomor 10 atau ditarik turun sebagai nomor 6. Ya, ngomong-ngomong McFred nih, by the way, ada rumor nih bahwa McTominay ya itu masuk ke dalam rencananya Ten Hag. Ya, nggak masalah sih, gue bilang sih sekali lagi ya. Gue jujur gue selalu bilang McTominay sama Fred itu bukan pemain jelek ya. Cuman emang gue bilang levelnya dia itu belum levelnya Manchester United banget. Dan mereka berdua kalau main bareng itu kan namanya ngabisin satu posisi gitu loh. Misalnya yang mendingan salah satu ya. Kayak kemarin aja lah misalnya Fred sama Mateo atau McTominay Frantic gitu. Benar-benar ada yang bisa. Yang posisinya sebagai holding midfield lah gitu loh. Ya jadi McTominay misalnya sama Frankie De Jong masih oke gitu kan, top yang lain gitu. Jadi McTominay masuk ke rencananya Ten Hag ya bukan Fred. Gue sih setuju-setuju aja dengan itu karena gimana punya Fred udah makin tua, McTominay masih masih ya udah ya masih 25-an, benar nggak, 25 26-an lah. Jadi masih masih lebih ada prospek lah kalau untuk dibentuk ya. Kalau Fred sih udah rada susah untuk dibentuk. Um, jadi gitu ya, kita perlu midfield, central midfield sih ya. Setelah De Jong sih gue sih berharap kita bisa datengin midfield lagi satu gitu ya. Um, ya sekali lagi karena gitu kalau De Jong cedera gitu kan itu kita gimana gitu. Masa balik ke McFred lagi kan, itu tantanya besar ya. Dengan masuknya Malaysia, apakah Teles bakal keluar? Teles sudah mulai tua juga ya. Gue nggak tahu deh dia bakal keluar atau enggak. Tapi kalau emang bisa dijual ya lumayan lah. Benar nggak, mungkin 10 sampai 15 gitu kan, itu bisa juga gitu loh. Ya bisa dijual. Em, tapi gue yakin Teles pasti nggak betah lah, benar nggak, kalau seandainya Malaysia datang dia mungkin udah dia pengen tahu gitu apakah dia main bola atau enggak. Karena dia sempat mau keluar kan. Dia sempat mau keluar karena dapat game time ya kan. Akhirnya ya gara-gara Luke Shaw cedera juga akhirnya dia stay gitu kan, akhirnya dia stay. Gue jujur nggak ada komplain apa-apa soal Teles ya, kita semua tahu dia nyerang bagus, lebih bagus dari Luke Shaw, tapi defense sangat jelek. um, Cuman ya gitu, menurut gue left back kita ini sangat sangat apa, kerjanya double gitu. Selalu bakal double kalau seandainya Maguire main, karena ya Maguire nggak ada speednya ya, itu permasalahan utama
Ya, jadi orang bilang kalau dia defense-nya jelek ya menurut gue sih yang itu nggak benar gitu loh. Bener nggak? Kalau Teles emang nggak gitu bagus lah defense. Tapi kalau Luke Shaw dibilang jelek gue nggak gitu setuju karena ya gitu dia harus cover Maguire juga gitu loh ya. Nah, selain tugas dia untuk defense harus cover Maguire juga. Em, ya seperti itulah menurut gue untuk Malaysia sama ini sama De Jong. Nah, tenang aja, minggu ini harus sudah deal ya. Jadi kita udah memperkuat tim kita di segi midfield sama di segi fullback. Ya untuk kanan menurut gue sih nggak bakal dibeli lagi ya si Dumfries ya atau apa itu nggak bakal dibeli. Pasti kiri dulu lah, udah kiri udah muncul, kanan masa beli lagi kan? Habis budget dong benar nggak? Ya nextnya seperti apa untuk Manchester United? Ya jelas kita masih mau beli pemain Ajax, cuman kalau kita mau beli pemain Ajax kita harus cepat kalau gue bilang ya karena Arsenal ini lagi kebakaran jenggot. Setelah Raphinha di hijack sama Chelsea, ya dia perlu beli pemain gitu karena dia perlu beli winger, dia perlu beli winger. Ya jangan-jangan Anthony bisa disikat sama dia juga. Dan Lisandro Martinez kita tahu sendiri dia udah mulai ngebit juga untuk Lisandro Martinez. Ya, em, rumor terakhir pun kita juga mulai menyiapkan duit untuk ngebit Lisandro Martinez seharga 40 juta pound sterling atau euro ya, gue lupa deh. Pokoknya kita udah nyiapin duit juga untuk ngebit Lisandro Martinez. Ya, jujur setelah dinaikin harga gitu, gue rada males ya jujur ya beli Anthony atau Lisandro Martinez ataupun Julian Timber. Menurut gue sih mereka kalau kayak Anthony gitu kan harga 45-50 sih masih masuk akal. Jurien Timber sama si Lisandro Martinez di harga 35, 30 sampai 35 juga masih masuk akal. Udah sampai 50 sih gue, aduh, apa nggak mendingan beli Pau Torres gitu loh yang udah lebih mateng mainnya. Ya, itu aja deh pertanyaan gue. Tapi ya sekali lagi kita nggak tahu apakah ya Ten Hag paham nggak gitu dengan gayanya Pau Torres itu apakah dia lebih pengen oh dia lebih paham sama Timber sama ini makanya dia bakal beli itu atau gimana kan. Tapi sekali lagi sangat penting kalau kita mau Ajax pemain Ajax harus cepet gitu loh ya karena kalau Ajax sudah jual satu pemain lagi nih gue yakin dia udah tutup bisnis ya misalnya si tiba-tiba Arsenal ngebit Anthony lah anggap aja gitu atau ngebit Santo Martinez itu udah deal kita udah nggak bisa beli lagi sisanya gitu loh ya kan Ajax mau jual berapa pemain gitu satu musim ini kan bisa bisa diomelin juga sama fans ya kan bisa diomelin banget 100% sama fans ya. Em, jadi gitu penting banget untuk kalau emang kita pengen beli pemain Ajax harus cepet ya harus cepet satu pemain lagi keluar dari Ajax gue yakin dia langsung tutup tutup pabrik di Ajax ya kan udah pasti langsung tutup pabrik. Em, Kalau 50 juta sih Lisandro Martinez, gue sih lebih milih Pau Torres, tapi sekali lagi mungkin Ten Hag lebih tetap milih Lisandro Martinez karena dia lebih kenal gitu kan pemainnya gimana. Ya, nextnya sih kalau gue bilang, oke kita udah dapat left back, kita udah dapat center midfield. Ya, gue tetap milih jujur aja ketimbang kita beli winger gitu kan atau ya atau forward lah benar nggak. Mendingan kita beli another central midfield sih atau center back. Ya, gitu menurut gue itu opsi yang bagus. Uh, Christian Eriksen kita masih nggak tahu gimana ya. Gue selalu bilang kalau emang dia pengen main bola dia bakal di Brentford. Kalau dia nggak ya kalau dia pengen gaji atau duit ya dia main di kita gitu loh benar nggak? Karena di kita udah pasti dia jadi cadangannya si Bruno. Nggak mungkin dia gantiin Bruno. Um, Terus nextnya siapa lagi gitu loh benar kan? Um, gue sih tetap milih kita dapetin midfield itu penting banget ya jangan kayak musim lalu kita akhirnya harus terpaksa ngandelin Matic karena McFred begitu-begitu aja benar nggak ya limitasinya kita udah tahu lah McFred sampai mana ya kan kita perlu midfield lagi jujur kita perlu midfield lagi ya striker kita udah susah nggak bisa dapet ya kita mau coba beli Anthony karena kita nggak bisa dapetin striker kan menurut gue ngapain gitu loh benar nggak ya ngapain. Em, ya kita winger udah banyak gitu loh buat apa nambah lagi buat apa. Ya midfield central center back itu penting karena center back gue nggak mau ngandelin Maguire ya nggak mau ngandelin Ferran yang sering cedera juga ya dia udah selesai nggak tuh cederanya tuh ya kan udah selesai belum wah gawat juga loh dia udah kalau masuk training apa tiba-tiba dia harus main kan cedera lagi gitu loh ya bahaya loh Ferran tuh bahaya ya gampang cedera.
Menurut gua nextnya kita tetap dapetin midfield atau center back, menurut gua masih oke. Ya forward ya misalnya mau siapa lah, Anthony ataupun striker atau apa itu bisa bisa menunggu ya. Karena kalau kita udah dapetin memperkuat lini belakang, lini tengahnya udah tambah orang juga gitu, dua gitu kan, sama satu lagi di fullback. Ya next season apa next transfer kita bisa fokus di forward gitu loh. Striker mana yang kita mau sikat. Ya kan ini menurut gue sih ini sangat logical untuk yang dilakukan Manchester United selanjutnya gitu loh. Ya, kita udah dapat fullback, kita udah dapat midfield, ya nextnya mungkin center back tuh tambahin midfield satu lagi, empat transfer begini menurut gue sih cukup bagus gitu loh untuk kali ini. Ya tergantung juga kita jual siapa sih benar nggak, tapi itu menurut gue sih itu udah ya transfer yang cukup ideal lah untuk Ten Hag gitu loh di bursa transfer kali ini. Nextnya baru kita mikirin cari penyerang, ya kan? Nextnya cari penyerang. Ya mau tambah winger kayak atau mau striker kayak terutama striker sih itu penting sih ya. Nama itu bisa selanjutnya gitu loh. Ya dengan catatan sekali lagi kalau Ronaldo stay dan feeling gue sih kalau dengan datangnya De Jong segala macam sih harusnya sih aman ya Ronaldo ya. Dia cuman ya seperti sama fans United yang lain lah. Frustasi aja gitu loh. Kerjanya nih lemot banget gitu loh ya si John Murto gitu. Ya kan? Tapi anyway tenang aja, minggu ini gue yakin pasti ada perkembangan ya. Pasti ada perkembangan dan semoga cepat itu dan bisa ikut preseason trainingnya Manchester United karena itu penting sekali untuk dijalanin. Ya, jangan sampai kayak waktu itu pas COVID benar nggak orang tim-tim pada nggak ikut preseason akhirnya pada hancur semua gitu di awal mula season ya kan. Um, Oke, paling itu doang yang gue bisa ini update ya. Tapi sekali lagi mungkin video ini gue upload nggak lama bakal here we go si Malaysia kan ataupun De Jong bisa banget ya. Tapi minggu ini pasti dua orang itu kita bisa sign. Ya, oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.